Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Pengadilan yang tanpa proses penyelidikan terlebih dahulu sering kita lakukan dengan mata kita. Mata kita mudah menghakimi orang lain berdasarkan yang tampak saja. Yesus selalu memandang dengan mata yang penuh kelembutan kepada setiap orang. Dia selalu melihat ada kebaikan di dalam diri setiap orang. Sapaan Yesus yang lembut meluluhkan hati Matius si pemungut cukai untuk mengikuti Yesus, yang berarti Matius meninggalkan masa kelamnya itu. Kesannya mengenai pribadi dan ajaran sang guru dituliskannya dalam Injilnya. Saudara, bila kita mendengar sapaan Yesus untuk bertobat, segeralah ikuti ajakan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha murah, kerahiman-Mu tidak pernah mengering. Santo Matius telah Engkau sapa dengan lembut, dan ia pun mengalami pertobatan. Engkau memilih dia menjadi pengarang Injil-Mu. Semoga kami selalu terdorong untuk bertobat dan menyediakan hidup kami sebagai alat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang baik, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu.
Umat Allah yang terkasih, hanya mata yang penuh belas kasihan dapat menerima dan melihat semua orang sebagai pihak yang harus dikasihi, bukan untuk dimusuhi. Mata penuh belas kasihan memang membenci dosa yang dilakukan seseorang, tetapi tetap mengasihi si pendosa dan merangkul orang itu untuk bertobat. Tetapi mata yang penuh penghakiman akan selalu melihat orang lain sebagai pendosa yang harus dijauhi, dihindari, supaya tidak tercemar oleh mereka. Pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil, mengajak gereja untuk belajar dari Yesus dalam memandang seorang pendosa dan musuh masyarakat, pemungut cukai, supaya kita memandang dengan penuh kelembutan. Orang berdosa atau bersalah bukan untuk dimusuhi atau dijauhi, melainkan didekati, duduk makan bersama, dan diajak untuk bertobat. Mereka ibarat orang sakit yang membutuhkan tabib untuk kesembuhan dari penyakit mereka, bukan dibiarkan mati dalam penyakit mereka. Yesus menggunakan sarana perjamuan, makan bersama, untuk menyatakan persaudaraannya dengan para pendosa. Yesus datang dan bisa menyatu dengan para pendosa untuk menarik mereka keluar dari kedosaan itu, bukan membiarkan mereka tetap dihisap oleh lumpur dosa. Yesus mengajarkan kita untuk memiliki mata yang selalu memandang orang lain dengan penuh belas kasihan dan murah hati. Tidak ada di antara kita yang sempurna, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kita dipanggil menuju kesempurnaan iman dan cinta kasih kepada sesama dengan cara saling mengampuni. Untuk bisa memandang orang lain dengan penuh belas kasihan, hendaknya kita selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itulah yang menuntun orang untuk menjadi penuh belas kasih, seperti yang Yesus minta. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yesus tidak memandang Matius dengan mata penuh penghakiman, melainkan dengan mata penuh belas kasihan yang keluar terpancar dari hatinya yang maha lembut. Inisiatif pertobatan selalu datang dari Tuhan yang membisikkan dengan lembut ke hati seorang pendosa dan ditanggapi dengan ringan untuk mengakukan dosanya.
Gereja menyediakan meja perjamuan, yaitu ruang pengakuan dosa, yang berarti gereja juga mau menjadi sahabat bagi semua orang yang mengakui dosanya dan mau diperdamaikan, digabungkan dalam persaudaraan dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mau duduk bersama kami dalam satu meja perjamuan. Engkau mau menjadi saudara kami, orang yang berdosa. Semoga kami mudah menyesali dosa-dosa kami, agar hidup kami bertumbuh dalam keselamatan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa hidup dalam pertobatan dan selalu memandang orang lain dengan mata penuh belas kasihan. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.